Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Fakih Ibrahim Al-Haidar dengan NIM 12580300050 kelas 1B Sosiologi. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester berupa mewawancarai 3 narasumber mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Fakih Ibrahim Al-Haidar. Saya di sini mendapat tugas untuk mewawancarai 3 orang responden mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam kehidupan sehari-hari. Oke, dengan siapa ini? Ya, perkenalkan, nama saya Mas Autor. Saya dari kelas 1B Sosiologi. Oke, Bang Autor ya. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Bagaimana cara Anda menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mungkin bagaimana cara saya menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam kehidupan sehari-hari? Iya, Mungkin saya lebih ke langsung praktek sih. Biasanya saya dalam kegiatan yang formal, contohnya seperti belajar mengajar, saya selalu mengusahakan diri saya untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan tidak dicampur-campurkan dengan bahasa daerah. Oke. Selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku? Jika iya, bagaimana cara Anda mengatasinya? Mungkin untuk kesulitan sendiri tentunya saya pernah mengalami hal tersebut karena bagaimanapun juga kebiasaan saya ketika berbicara dengan teman sebaya maupun dengan orang yang lebih tua gitu, saya menggunakan bahasa yang tidak formal gitu. Jadi itu menjadi kendala saya. Oke. Berikutnya, apa kebiasaan sehari-hari yang Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia Anda? Oke, untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia saya, mungkin saya dengan melakukan reading dan juga writing, yaitu membaca dan juga menulis. Ya, itu sangat penting bagi saya. Tentu saja. Selanjutnya, apa sih pendapat Anda mengenai orang-orang yang selalu mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing? Oke. Mungkin bagi saya sendiri yang melihat mungkin teman sebaya saya ketika melakukan proses belajar mengajar di kelas tapi masih menggunakan bahasa yang dicampur-campurkan gitu, ya saya sendiri sebetulnya ya masih mewajarkan hal tersebut selagi mereka sendiri itu berusaha untuk memperbaiki hal tersebut, karena ya seperti yang saya sebelumnya bilang bahwa saya juga mengalami kendala yang sama. Cuman ya saya berusaha untuk mengimprove diri saya sendiri. Pertanyaan terakhir, apa tantangan terbesar Anda dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku? Oke, mungkin untuk kendala saya sendiri karena bahasa Indonesia itu mungkin diksinya lumayan banyak ya. Ya, jadi ada beberapa diksi yang tidak saya mengerti ketika pengajar saya menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Jadi ya saya harus mengambil usaha yang lebih lah gitu untuk mengerti apa yang disampaikan oleh dosen. Oke. Mungkin untuk responden kita ini cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Fakih Ibrahim Al-Haidar, mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan ini adalah rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abid. Saya adalah mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya berumur 18 tahun. Ya, di sini saya akan mewawancarai teman saya Hafid mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Oke, langsung saja. Bagaimana cara Anda menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam kehidupan sehari-hari? Oke, mungkin cara saya adalah untuk menggunakannya ketika saya berasa sedang di acara formal atau sedang di acara-acara yang penting. Saya akan menggunakan bahasa baku di situ. Ya, selanjutnya, apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku? Jika iya, bagaimana Anda mengatasinya? Tentu, saya sering merasa kesulitan menggunakan bahasa baku di dalam sehari-hari ya. Karena emang bahasa baku sendiri bukanlah bahasa yang saya gunakan sehari-hari. Saya adalah Gen Z. Saya menggunakan bahasa-bahasa yang sering digunakan oleh Gen Z juga. Cara mengatasinya adalah dengan cara berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Contoh seperti pertama, saya menggunakannya ketika sedang acara formal. Iya. Baik.
apa kebiasaan sehari-hari yang Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia Anda? Untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia saya sering berpublic speaking di dalam kelas dengan cara sedikit menggunakan bahasa baku dengan dicampur dengan menggunakan bahasa kehidupan sehari-hari. Oke. Lalu, apa pendapat Anda mengenai orang-orang yang selalu mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing? Pendapat saya tentang orang-orang seperti itu mungkin tidak apa-apa, karena emang bahasa adalah identitas atau gaya dari seseorang. Ya. Selanjutnya, apa tantangan terbesar Anda dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku? Tantangan terbesar ya mungkin adalah penggunaannya di ketika dengan sebaya, karena emang kita menggunakan bahasanya juga bahasa yang sering digunakan, bahasa slang namanya. Ya, betul sekali. Baik, sekarang kita akan mewawancarai narasumber terakhir kita. Oke. Saya Syahrul Nurha dari Ya. Sosiologi kelas 1E. Iya, Kak Sahrul. Mungkin dikarenakan waktu yang sudah mulai larut, kita langsung saja ya. Boleh. Pertama, bagaimana cara Anda menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baku dalam kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya pribadi ya, cara menjaga bahasa Indonesia yang baku dalam kehidupan sehari-hari itu dengan salah satunya dengan cara membaca buku. Iya. Dikarenakan dengan membaca buku kita akan terlatih untuk menggunakan bahasa yang baku dan baik dan benar dalam penggunaan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Iya. Lalu, apakah Anda pernah mengalami kesulitan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku? Jika iya, bagaimana Anda mengatasinya? Kalau saya sendiri untuk penggunaan bahasa yang baku itu emang cukup sulit ya. Iya. Ya, cara mengatasinya mungkin saya akan berusaha terus belajar bagaimana cara menggunakan bahasa yang baku gitu ya. Dengan salah satunya dengan cara membaca buku. Iya. Pertanyaan selanjutnya, apa sih kebiasaan sehari-hari yang Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia Anda? Kalau saya sendiri, saya pribadi cara untuk meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia sudah saya katakan bahwa saya senang membaca buku. Iya. Maka dari itu saya salah satunya yaitu dengan cara membaca buku. Iya. Lalu, apa pendapat Anda mengenai orang yang selalu mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing? Kalau menurut saya pribadi, orang-orang yang mencampurkan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing itu sebenarnya tidak apa-apa, diasalkan atau asalkan penggunaan bahasa Indonesia itu tetap mendominasi daripada bahasa asing. Terus juga bahasa daerah mungkin lebih melihat situasi dan kondisi di mana kita menggunakan bahasa tersebut. Iya. Pertanyaan terakhir nih, apa tantangan terbesar Anda dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku? Tantangannya itu ada di tidak terbiasa gitu kan, soalnya kita sebagai bangsa Indonesia di zaman sekarang ini lebih suka mencampurkan bahasa yang informal gitu kan pada bahasa baku. Iya. Ya, mungkin cukup segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.